Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Adan Renaldi, nomor induk mahasiswa 2210 5540058. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi mengenai membangun sistem komunikasi yang kolektif lewat media tradisional untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Sistem Komunikasi Indonesia pada semester 1. Membangun sistem komunikasi yang kolektif lewat media tradisional. Alat atau media komunikasi tradisional bersifat sederhana yang digunakan selama proses transmisi pesan oleh pengirim komunikator ke penerima komunikan. Biasanya alat komunikasi tradisional masih memakai metode yang manual. Hal ini dikarenakan belum ditemukannya teknologi pada masa tersebut, sehingga masyarakat masih menggunakan cara yang tradisional untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Pesan yang disampaikan beragam, dengan menggunakan alat yang sederhana yang bisa mengeluarkan sebuah bunyi sebagai penanda pesan. Komunikasi tradisional merupakan pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dengan melibatkan alat tradisional. Cara komunikasi ini dahulu memang sudah menjadi tradisi pada saat membuat pengumuman. Sering kita dapati komunikasi tradisional ini di pedesaan bahkan pedalaman. Penyampaian pesan yang dilakukan oleh komunikator kepada khalayak ramai dengan menggunakan alat tradisional seperti lonceng, trompet, kentongan, dan lain sebagainya disebut media komunikasi tradisional. Jika ditinjau dari aktualisasinya, banyak sekali praktek-praktek seni yang mengantarkan pada tujuan komunikasi kolektif. Di antaranya wayang purwa, wayang golek, ludruk, dan ketoprak. Seni-seni ini memakai peralatan atau media tradisional. Kendati sudah masuk pada era digital, seni tradisional ini tidak sepenuhnya ditinggalkan oleh masyarakat, terutama masyarakat pedesaan. Di masyarakat pedesaan, seni tradisional ini masih memegang fungsi media komunikasi kolektif. Prakteknya masih menggunakan peralatan tradisional. Sementara di perkotaan dengan mayoritas masyarakat modern, seni tradisional ini telah bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Seni tradisional tidak lagi dimunculkan dengan bentuk yang apa adanya, melainkan telah memanfaatkan media televisi, radio, dan media interaktif atau internet. Media tradisional sangat memungkinkan terjadinya komunikasi yang kolektif. Dalam pengoperasian media tersebut saja tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Dengan karakternya yang menghasilkan bunyi-bunyian atau cerita dan gambar yang syarat akan cerita rakyat, memberikan efek proximity bagi masyarakat itu sendiri. Sebut saja salah satunya adalah folklore. Folklore menjadi proyeksi angan-angan atau impian rakyat jelata atau sebagai pemuas impian masyarakat yang termanifestasikan dalam bentuk stereotip dongeng. Contoh membangun komunikasi kolektif lewat media tradisional di Jawa Timur. Di Jawa Timur, eksistensi media tradisional masih terjaga, kendati relatif di daerah pedesaan. Salah satunya di Dusun Durbuk, Desa Batangan, Tanah Merah, Bangkalan Madura. Desa Batangan menurut cerita turun-temurun dari penduduk setempat berasal dari kata bentang yang mempunyai arti bangkai. Konon di Desa Batangan adalah tempatnya para blater atau tokoh masyarakat yang disegani karena ketangguhannya dalam urusan carok. Kata carok sendiri merupakan suatu istilah yang dapat diartikan sebagai suatu penyelesaian masalah melalui kekerasan atau perkelahian menggunakan senjata tajam celurit. Jadi bisa diartikan Desa Batangan adalah suatu tempat kejadian pembunuhan secara sadis para penjahat atau pencuri dengan dimutilasi dan kemudian potongan tubuhnya digantung sehingga menjadi bangkai dan tinggal tulang belulangnya saja. Yang kedua di Kecamatan Melabak, Kota Kediri. Selain musyawarah, di Kediri juga memiliki media tradisional yang mampu menghadirkan khalayak yang banyak, yaitu Festival Berantas. Festival ini selalu dilakukan setahun sekali untuk memperingati hari ulang tahun Kota Kediri. Festival ini selalu dipadati oleh ribuan masyarakat kendati mereka hanya menjadi penonton. Pada festival ini ada acara tabur benih yang menaburkan benih-benih ikan ke Sungai Berantas. Tentu tujuannya adalah memberikan pelajaran pada generasi muda bagaimana cara hidup yang ramah lingkungan, tak hanya mengambil hasil sungai tetapi juga menjaga ekosistem.
Jadi, kesimpulan pada pembahasan materi ini adalah media tradisional tidak bisa dilepaskan dalam perannya membangun sistem komunikasi di Indonesia, karena komunikasi sendiri merupakan proses budaya. Artinya, komunikasi mau tidak mau selalu ditujukan pada orang atau kelompok lain sebagai bentuk pertukaran budaya, dan di dalam media tradisional terkandung proses komunikasi yang menyampaikan pesan-pesan budaya luhur.